warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian baik-baik saja. Kembali lagi di YouTube channel kami, Desaku Indah. Hai. Hari ini saya hanya sendirian ya, teman saya lagi sakit. Mrs. Okta sakit. Saya berharap dia sehat-sehat saja. Mohon doanya ya teman-teman. Baiklah, teman-teman. Sebelum datang ke kantor desa, karena sekarang lagi musim pandemi COVID-19, diusahakan kalau datang ke kantor desa diupayakan untuk memakai masker ya, karena untuk menghindari yang namanya virus menyebar, kita kan harus memutus tali rantai COVID ini sendiri. Jadi teman-teman, kalau pengen datang ke kantor desa, pengen mengurusin surat apapun, tolong pakai maskernya, cuci tangannya sebelum masuk, dan ketiga jangan lupa pakai hand sanitizer. Kami sudah menyediakan yang namanya hand sanitizer untuk di depan pelayanan. Hari ini kita hanya bincang-bincang tentang permasalahan tetap ya, tentang desa kita, tentang intinya pokoknya tentang bagaimana sih masyarakat mau datang ke kantor desa, apa aja sih yang harus mereka bawa, dokumen-dokumen apa saja sih yang mereka bawa, sebagaimana sih mereka datang ke sini. Baiklah, sedikit sih saya hanya akan menjelaskan sedikit saja tentang apa saja, dokumen apa saja yang harus dibawa masyarakat kita kalau datang kantor desa. Gini teman-teman, biasanya kan kalau kita datang, kalau masyarakat datang pasti selalu nanya kan, saya mau membuat surat ini dong. Tentu kami sebagai pelayan masyarakat, kami akan bilang, ada bawa KK nggak, ada bawa KTP nggak, ada bawa ini itu nggak, gitu. Jadi masyarakat kita tuh harus cerdas, harus pintar. Kalau mau datang ke kantor desa harus bawa dokumennya. Jadi masyarakat kita nggak mesti bolak-balik kan kasihan. Memang sih deket, tapi tetap saja kan kasihan masyarakatnya. Baiklah, gini, saya akan berbicara sedikit saja sih tentang apa saja sih yang harus dibawa kalau datang ke kantor desa, kalau mau ngurusin surat administrasi apapun. Pertama, kalau kalian ingin membuat surat menyurat, pertama kali misalkan surat keterangan, surat keterangan usaha, surat kehilangan, surat keterangan itu ya kalian pastinya harus membawa KTP atau KK. Karena apa? Dalam surat itu kita akan menuliskan yang namanya identitas kalian. Kita kan nggak hafal nih, apalagi masyarakat kita kan nggak hafal nicknya, nggak hafal tempat tanggal lahirnya. Makanya datang ke kantor desa bawa KTP, bawa KK. Jadi kalian nggak mesti bolak-balik. Dan kedua, kalau kalian ingin membuat yang namanya KTP bagi adik-adik kita yang masih umurnya di bawah 17 tahun atau yang udah di atas 17 tahun, sarankan kalau kita sudah di atas 17 tahun atau enggak 18 tahun, kita sudah harus memiliki yang namanya EKTP, kalian yang namanya kartu tanda penduduk elektronik. Apa sih syaratnya? Gini, syaratnya sih gampang banget. Sebenarnya kalau kalian membuat itu tinggal datang saja ke kantor kecamatan dengan membawa, pertama harus bawa kartu keluarga, kedua harus bawa akte. Kalau ke kantor kecamatan itu bisa, dan kalau mau langsung bisa ke dinas kependudukan dan catatan sipil atau di Dukcapil yang ada di Bangka Tengah. Kita kan domisilinya di Bangka Tengah ya. Yang kedua, kalau kita ingin membuat KK segala macam, sebenarnya kalau untuk membuat KK baru, kita kalau di Bangka Tengah punya aplikasi yang namanya Sipelanduk, itu gampang banget. Masyarakatnya itu dipermudah banget dengan aplikasi tersebut. Hanya tinggal datang ke kantor desa, minta tolong sama petugas kasih pemerintahan, tinggal bawa KTP, KK-nya, dan yang lainnya. Terus ini nih yang lagi booming sekarang tentang masalah UMKM, bener ya? Siapa sih yang nggak tahu sama yang namanya UMKM? Gampang kok kalau membuat surat itu, tinggal kalian bawa KTP saja ke kantor desa. Kalau untuk pendaftaran UMKM kita sendiri belum tahu ya untuk tahap yang sekarang, karena kan tidak ada lagi petunjuk dari dinas yang bersangkutan, hanya bawa KTP. Makanya kalau kalian ingin mengurus apapun tentang surat-surat apapun yang wajib kalian bawa itu hanya satu dokumen, KTP atau KK. Karena apa? Dalam dokumen itu kita hanya ingin melihat yang namanya identitas kalian, seperti NIK, seperti tempat tanggal lahir, nama asli, nah gitu. Oke, kalau kita bicara masalah pelayanan, kami sebenarnya
sebagai pelayan masyarakat terkadang masih ada juga kami yang kekurangan. Kami juga mohon kepada masyarakat kami khususnya jika kami kurang dalam pelayanan, kami mohon maaf. Dan namun jika kami juga kurang dalam pelayanan segala macamnya, kami minta maaf. Kalau misalnya gini, teman-teman kehilangan KTP, kehilangan SIM, kehilangan NPWP, kehilangan dokumen-dokumen yang paling berharga nih, cukup kalian datang ke kantor desa itu hanya membawa yang namanya dokumen yang lain. Misalkan kalian kehilangan KTP, kalian cukup bawa yang namanya kartu keluarga atau KK. Atau kalian kehilangan SIM, cukup bawa yang namanya KTP atau kartu keluarga. Di sini kita akan membuat yang namanya surat keterangan. Nantinya kami akan mengarahkan kalian untuk langsung pertama ke kantor kepolisian, bisa di Polsek Pangkalan Baru. Kita kan wilayah hukumnya di Pangkalan Baru, jadi kalian bisa ke Polsek Pangkalan Baru. Kemudian kalian bisa ke kantor kecamatan. Dan kabar baiknya lagi, Polsek sama kantor kecamatan itu berdekatan, jadi kalian gak mesti susah-susah lagi. Dan misalkan kalian ingin membuat yang namanya ini lagi saya mau kasih tahu nih, sekarang kan lagi pembukaan nih pendaftaran yang namanya KASI, SKOAT atau TNI, Polri ya. Cukup yang namanya bagi adik-adik yang pengen mendaftar ke TNI Polri, cukup kalian bawa yang namanya KTP dan KK saja. Jangan lupa juga riwayat dari nenek kakek kalian, karena itu sangat dibutuhkan sekali. Nanti di sini kami akan membuatnya dengan sangat rinci. Pertama, kalau kalian mau buat itu sih, kalian harus memiliki yang namanya identitas ya. Itu sangat penting. Yang kedua, harus ada fotonya, karena nanti kan harus ditempel fotonya. Pokoknya intinya kalian bawa dokumen-dokumennya seperti KTP aja. Oke, baiklah teman-teman. Misalkan nanti kalau kami ada informasi mengenai tentang apapun itu, nanti kami akan infokan di channel YouTube ini. Misalkan pertama kalau ada tentang lowongan pekerjaan, misalkan lowongan pekerjaan, misalkan ada pemilihan, nanti kami akan share juga di sini. Dan kedua, misalkan ada tentang pembagian bantuan, nanti juga kami akan share di sini juga. Dan yang ketiga sih, misalkan nanti ada informasi menarik dan sangat penting untuk masyarakat kita akan tetap memberi informasinya juga di channel YouTube ini. Tanpa kecuali kita akan beritahu masyarakat kita agar masyarakat kita itu tidak yang namanya gaptek. Jadi semuanya kalian bisa langsung lihat di sini, langsung komen juga di sini. Kalian membutuhkan apa di sini, insya Allah kami masih bisa bantu. Oh iya, ini teman-teman, kita ini kan lagi berbicara tentang yang namanya pelayanan desa. Gini, kalau kalian ingin melakukan pelayanan desa, ada beberapa divisi-divisi ya. Kami pertama ada yang namanya kasih pemerintahan. Itu kasih pemerintahan khususnya menangani yang namanya pembuatan akte, pembuatan KK, pembuatan KTP. Jadi nanti kalian nggak salah ya. Dan juga kami ada yang namanya kasih pelayanan. Kasih pelayanan kami sendiri ini melayani yang namanya pembuatan surat menyurat, baik itu surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan domisili, dan surat keterangan apapun. Makanya dan kami juga ada yang namanya kasih atau KAUR umum. Kalau kasih atau KAUR umum ini biasanya berkenaan dengan aset. Kalau ingin masyarakat yang punya hajatan, yang ingin meminjam aset-aset, ingin meminjam yang namanya kursi, tenda, atau prasmanan, segala macamnya, silakan ke yang namanya kasih pelayanan. Juga kami juga punya kasih perencanaan yang merencanakan tentang penganggaran. Kami juga ada yang namanya kasih kesra. Kasih kesra ini lebih ke kesejahteraan masyarakat ya, tentang pendidikan, tentang kesehatan, dan itulah. Ada juga yang namanya KAUR keuangan yang mengelola keuangan, ada sekdes, dan kami juga ada kadus yang membidangi wilayah-wilayah pagi. Oh ini teman-teman, ini juga teman-teman, saya ingin kasih tahu kepada kalian semua, jika ada masyarakat kita, anak kita, adik kita yang tidak mampu untuk membiayai sekolah mereka, atau istilahnya mereka kurang mampu dalam bidang ekonomi, kalian bisa datang ke kantor desa untuk membuat yang namanya surat keterangan tidak mampu. Jadi nantinya bisa dibuatkan yang namanya kartu Indonesia Pintar. Tapi itu harus
harus melalui bagian-bagian yang lain sih. Palingan kami dari pemerintah desa hanya mengeluarkan yang namanya surat keterangan tidak mampu. Begitu pula dengan yang namanya ingin mendaftar yang namanya BPJS Kesehatan yang PBI. Di sini juga masyarakat bisa datang ke sini, cuman cukup bawa KK aja dan KTP untuk daftar nama-nama yang akan kita tulis. Nantinya kita sih hanya bisa membuat sampai surat keterangan tidak mampu. Baiklah, sampai di sini dulu saya menjelaskan tentang pelayanan desa, tentang apa saja sih yang harus kalian bawa kalau ke kantor desa kalau ingin membuat surat menyurat. Yang pastinya kalau ke kantor desa itu kalau ingin mengurusi surat-surat apapun cukup bawa KTP dan KK. Selebihnya nanti akan dijelasin lagi sesuai divisi-divisi yang ada di sini. Baiklah teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih telah menonton, terima kasih telah masih mendengar sampai ke detik terakhir ini. Saya sangat berharap sekali kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Desa Tanjung Gunung, untuk selalu membagikan informasi ini, karena kita tidak tahu yang lain-lainnya tahu atau tidak. Karena bagi kalian masyarakat yang ingin bertanya, ingin apapun, insya Allah nanti kami bagikan di sini juga, apapun itu akan kami bagikan di sini. Bagi teman-teman, saya berharap untuk jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan kami juga butuh komenan-komenan yang positif, dan tidak untuk kemungkinan kami juga butuh komenan-komenan yang negatif, tapi negatif yang membangun ya. Bye bye.